Bapak Ibu sekalian bahwa insya Allah keberkahan akan selalu berada bersama-sama dengan kita. Selanjutnya, mari saya akan membahas firman Allah surat Al-Maidah ayat 54 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan menggantikan dengan satu kaum, yaitu yang yuhibbukum wa yuhibbuna, yaitu mereka yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, bersifat adil, lemah lembut terhadap orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang kafir. Yujahiduna fisabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut terhadap orang-orang yang mencela, ya, yang suka mencela, yang laumata laim. Ya, tidak takut ketika menegakkan ajaran agama Allah, walaupun dihadapkan dengan orang-orang yang suka mencela. Kemudian dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada yang dikehendaki Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah wasi'un alim, maha luas, alim lagi maha mengetahui. Jadi ini dalam salah satu tafsir jelaskan bahwa mayyartadda minkum ini adalah kembali kepada kebatilan. Tadinya dia sudah baik, ya. Kemudian yartadda itu tadi kembali kepada kekafiran tadi, kepada murtad lagi, ya. Maka diancam yang seperti ini, tadinya sudah komitmen terhadap Islam, ternyata dia berubah pikiran. Nah, berubah pikiran, bahwa memang ternyata upaya-upaya berubah pikiran dari Islam kepada kafir itu bukan main. Itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya orang-orang Islam itu kembali kepada maksudnya diselewengkan akidahnya. Dan ini sudah bukan satu kasus saja, banyak kasus-kasusnya. Nah, ini kemudian dijelaskan mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin, maka Allah akan menggantikan dengan satu kaum. Tentunya kaum yang lebih bagus, ya. Nah, indikator kaumnya itu seperti apa? Ya, ukurannya yang akan menggantikan generasi yang tidak baik tadi diganti oleh kita semuanya, insya Allah ini termasuk. Saya di sini yang dimaksud dengan di kaum ini adalah kaum ini, yang dimaksud adalah kita orang mukmin, gitu. Kalau menurut satu pendapat ulama, yang dimaksud adalah di kaum ini adalah kaum ini, maksudnya kita. Ada mengatakan itu orang bangsa Yaman, ada mengatakan bangsa-bangsa sebelum kita dalam satu penjelasan. Tetapi kalau kita lihat di situ, di kaum ini itu adalah kaum ini, yaitu kita semuanya orang mukmin. Nah, seperti apa indikatornya? Yang pertama adalah yuhibbunahum wa yuhibbullah wa yuhibbunahum wa yuhibbunah. Yang pertama adalah mereka mencintai yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Nah, ini indikator pertama, ya, bahwa mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Konsekuensi logisnya, kalau kita sudah mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Saya pernah sering ikut pengajian Muhammad Nasir waktu saya masih di Jakarta. Tiap minggu itu saya pergi ke Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan itu adanya di Jalan Kramat, ya. Itu pengajiannya di Masjid Al-Furqan, dan Pak Nasir selalu hadir waktu itu. Dan saya selalu ikut pengajian. Ada satu ayat, ya,
yang oleh Panasir kemudian terngiang-ngiang sampai sekarang. Ayat itu alladzina yajahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat ini bukan main itu. Memberikan inspirasi, memberikan dorongan kepada saya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa orang yang berjihad di jalan kami, ya, insya Allah akan memberikan jalan. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan jalan. Ya, akan memberikan petunjuk jalan. Jadi Bapak sekalian, kalau bicara tentang sabil itu, kalau kita baca dalam penjelasan para ulama itu nanti ada di situ sabil sangat luas sekali. Tapi berkenaan dengan itu bahwa motivasi yang diberikan oleh Panasir itu seperti itu. Bahwa kita mencintai Allah maka Allah akan mencintai kita semuanya. Itu konsekuensi logis pastilah. Rumusnya seperti itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, kemudian Bapak sekalian, bahwa ada sebuah hadis berkenaan dengan tadi bagaimana prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan sebagai seorang muslim. Antara lain berkenaan dengan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kalau berangkat dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan, meriwayatkan, beliau mengatakan bahwa amaroni khalili. Khalili di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadaku Nabi Muhammad SAW bisab'in dengan 7 hal. Nah, ini indikator seorang muslim yang yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang pertama apa? Yuhibbul. Yang pertama amaroni yuhibbul masakin wa danubi ilaih. Wadunawi minhum. Yang pertama adalah mencintai orang miskin. Nah, dan peduli dekat kepada mereka. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagai orang yang mencintai Allah. Jadi banyak miskin ini kalau dijabarkan lebih luas bahwa miskin itu bukan laisal miskin, bukan miskin itu karena harta, tetapi miskin akhlak, miskin perilaku, miskin segala macam. Dan kita sudah banyak memberikan perhatian kepada masyarakat, dan insya Allah termasuk juga fasilitas yang disiapkan oleh Takwa, termasuk orang-orang yang masuk Islam, ya itu juga termasuk di situ. Miskin apa itu? Miskin akidah kan? Kalau kita diberi kontribusi, diberi kesempatan, diberi tempat untuk bersahadat di sini menjadi orang Islam. Jadi kita tidak harus, memang konteks hadis ini miskin sini adalah orang papa tidak mampu. Kita juga memberi kepedulian, tetapi lebih luasnya lagi bahwa miskin tadi itu adalah berkenaan dengan miskin etika, miskin perilaku, miskin akhlak dan lain sebagainya. Sekarang ini sedang banyak orang-orang miskin sebenarnya, ya. Orang miskin dari sisi etika, akhlak dan lain sebagainya. Maka kita punya kewajiban memberikan kontribusi kepada mereka, bantuan. Bukan berbentuk finansial, bukan, tetapi berupa sih nasihat, penjelasan gitu. Sebisa kita ya, sebisa kita tentunya. Dan ukurannya tidak harus pintar baca kitab. Wah, kamu udah ngajari baca kitab aja nggak bisa. Tidak jadi ukuran itu. Dan namanya baca kitab gundul itu kan harus orang-orang yang memiliki basic pesantren paling tidak. Kalau namanya dari pendidikan formal akan sulit itu. Katakanlah saya tidak pernah pesantren, suruh baca kitab gundul nggak bisa. Kalau hanya mengharapkan di pendidikan formal. Jadi basicnya harus di pesantren kalau namanya baca kitab kuning itu. Coba saja yang namanya doktor, profesor yang pinter baca kitab kuning itu adalah berbasic apa? Berbasic pesantren. Ya. Nah di situ memang basicnya, dan dari awal dari pesantren itu sudah diajarkan mulai dari kitab yang paling mendasar, kitab Safinah, kemudian Jurmiyah, terus ke atasnya Alfiyah, Fathul Mu'in dan sebagainya, terus dikaji sehingga mereka menjadi terbiasa dengan bacaan kitab kuning. Jadi ukurannya saya nggak bisa, tapi nggak bisa baca kitab atau tidak bisa, tidak apa-apa yang namanya memberikan tadi ya, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan kepada kita semuanya. Jadi itu yang pertama, yuhibul masakin,
mencintai orang-orang miskin dan peduli kepada mereka. Yang kedua adalah wa amaroni rabbi an anzura ila man huwa duni wala anzura man huwa fawqi. Bahwa yang kedua adalah peduli. Rasulullah memerintahkan kepada saya, kata sahabat ini, memerintahkan kepada saya untuk apa? Yang kedua itu, yaitu supaya melihat yang di bawah saya, jangan melihat yang di atas saya. Nah ini bukan main nih, secara psikologis ya. Barangkali begini, kok saya ini, kok orang lain punya anu ya, kok saya tidak punya. Kata General Motors begini, kita itu harus bersyukur. Orang yang punya mobil, dia mengatakan alhamdulillah saya punya mobil. Yang lain cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah saya punya motor. Yang lain cuma punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Yang lain cuma jalan kaki. Yang jalan kaki masih bersyukur, alhamdulillah saya kakinya masih lengkap. Yang lain ada cuma satu kakinya, itu. Ya, jadi itu memberikan sebuah contoh yang sangat praktis ya, bahwa betapa mensyukuri tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya seperti apa? Melihat yang ada di bawah kita. Di bawah kita. Pokoknya suatu saat kita melihat orang mencari nafkah. Mohon maaf nih, bukan berarti menyelecehkan. Sampai ada di terminal buka-buka pembuangan sisa makanan. Mungkin karena dia lapar kemudian memakan sisa makanan tersebut. Bagaimana tidak iba kita kemudian seperti itu. Untuk kita barangkali alhamdulillah sih, untuk makan mah belum pernah seperti itu kasusnya ya. Insya Allah gitu. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita, lihat yang di bawah kita. Jadi secara psikologis akan tidak menimbulkan semacam iri, tapi justru jadi motivasi. Tetapi kalau kita melihat yang di atas kita, wah sudah deh. Nanti akan muncul penyakit iri, dengki ya. Itu sama-sama dengan saya juga, pekerjaannya sama. Kok dia akhirnya muncul apa? Buruk sangka kan? Akhirnya buruk sangka yang muncul itu. Dia pasti anu. Karena ini seperti itu. Seseorang umpamanya, kita juga tidak boleh benci kepada orang yang jelas, tidak boleh benci kepada orang yang sukses. Umpamanya ada kasus begini, ada seorang beli mobil, kata yang punya mobil, ketika dia naik mobil, tiba-tiba hujan, tangganya lewat, Pak, tuh ada tangga kita, ajaklah di mobil. Enak aja, biarin aja, kita punya mobil aja dia sebel. Akhirnya itu akibatnya, karena orang tersebut bukannya mensyukuri, siapa tahu tetangga saya